Halo, Halo Assalamualaikum. Pak, Raffi, salam Pak. Tri Waalaikumsalam. Aji, Reza, Nesa ya, sama Nurul ya. Iya, Iya Pak. Ya, Pak. Apa kabar semuanya, iya sehat? Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Gila. Sehat Pak. Iya, Pak. Bapak juga kan ini ya, Pak, Mm-mm. co-founder dari Angsur ID gitu, Pak. Nah, Ya, mungkin Bapak boleh sharing-sharing dikit gitu, Pak. Angsur ID ini Oh, bergerak di bidang apa sih, Pak? ya jadi itu kan kita berangkat dari masalah kita dulu ya, saya sama Pak Luki. Waktu dulu kan kita pernah sama-sama mahasiswa ya, sama lah kayak kalian gitu kan. Mahasiswa itu kan kebutuhannya banyak, terus habis itu uang bulanannya terbatas ya, kadang-kadang seret gitu kan. Minggu pertama makan nasi goreng, minggu kedua masih makan nasi ayam, minggu ketiga Indomie, minggu keempat udah promah gitu kan. Sama puasa Senin Kamis gitu di minggu keempat. Nah, berakali dari situ, dari masalah, terus akhirnya kita coba bikin prototype lah kalau bahasa PPL-nya gitu ya, MVP gitu, kalau bahasa startup-nya minimum viable product, produk fintech sebenarnya masuknya financial technology. Terus kita juga pingin masukin nilai-nilai syariah tuh Islam di situ, di mana semuanya transparan lah gitu ya. Terus sistem yang kita pakai juga sistemnya sistem kayak Islam, pakai akad jual beli gitu kan. Kan kalau pinjam itu kan biasanya berbunga ya. Kalau kita konsep bukan bunga tapi margin gitu keuntungan. Nah, itu transparan, kebuka semua. Nah, di situ di platform fintech yang kita buat gitu ya. Nah, di situ mahasiswa bisa beli kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan kuliah gitu. Bulan kuliah, terus bisa diangsur secara bulanan. Kayak gitu sih secara prinsipnya. Pak, saya ingin Oh, enggak ya? bertanya Pak. Nesa Ya, ya. ingin bertanya nih. Boleh, boleh. Ya, dalam mendirikan startup ini, apa ya Pak hal yang paling penting? Itu apa peluang atau mindset? Ya. Yang paling penting eksekusi. Diskusi. Jadi kalau Oh, kalau di Siap. tahap sekarang, benar. Kalau di tahap sekarang, ide itu murah ya gitu ya. Saya waktu itu dengar podcast di Spotify, ada Big Alpha tuh, bagus tuh tentang ngomongin tentang startup secara general gitu ya, kalau ngomongin teknis gitu. Di Asia gitu atau di Southeast Asia, di Asia Tenggara itu ide nggak laku gitu ya. Jadi yang paling penting adalah eksekusi. Karena sekarang siapapun bisa beride kan. Jadi execution is everything ya. Tapi apakah ide nggak penting? Penting ya. Kalau nggak ada ide juga mau bikin apa gitu ya. Jadi saya bilang idea itu something ya, idea itu sesuatu, tapi execution is everything gitu ya. Eksekusi adalah segalanya gitu. Nah, kalau mau Gerak buat dulu ya Pak. startup, betul. Yang penting gerak. Kalau mau buat startup itu tadi harus problem research. Kalau problem research-nya udah oke, udah tervalidasi gitu kan, kita punya ide nih. Nah, idea validation dengan buat MVP, terus eksekusi kan. Nah, buat eksekusi ini 3 peran paling nggak minimal yang harus dipunya startup itu. Satu, kalau berbasis teknologi ya, ini karena kita bicara teknologi ya. Satu, harus ada hackernya. Ya, hacker itu orang yang programming gitu ya. Kalau kalian udah pernah dengar hacker, hacker, satu lagi desainer, satu lagi hustler gitu ya. Itu yang di ini kan, di startup ya dalam kayak gitu. Dan saya mau bertanya nih Pak. Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak bikin startup nih, kalau apa sih yang hal yang harus dibangun secara matang terlebih dahulu kalau di awal-awal bikin startup itu, Pak? Yang harus dipertimbangkan atau dikuasai untuk awal gitu ya, di tahap awal adalah kemampuan buat eksekusi Nurul gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mindset. Kita harus obses atau kita harus punya apa ya, keinginan untuk menyelesaikan masalah secara kuat kayak gitu. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk profit ya, bukan untuk yang lain-lain gitu, bukan. Karena itu penting banget untuk di tahap awal gitu. Nanti ada tahapan-tahapannya sih. Kalau misalkan ide kita sudah, problem risetnya udah oke gitu kan, hipotesisnya udah teruji, ide kita udah matang gitu kan. Ada tahap kedua, itu tahap funding namanya kan. Kalau tahap awal kan baru ya tahap awal gitu kan, yang tahap kedua adalah funding atau pembiayaan. Karena startup ujungnya juga kan bisnis kayak gitu. Nah, startup ujungnya bisnis itu tentu kan butuh modal, butuh perhitungan dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi untuk di tahap awal sih, kalau menurut saya 2 hal. Yang pertama tadi eksekusi, dan kedua mindset. Mindset untuk menyelesaikan masalah. Saya mau nanya lagi Pak ya. Kalau boleh. Dari awal sampai sekarang, dari awal Bapak mendirikan sampai Bapak udah mulai menjalankan startup ini gitu. Selama ini tuh kira-kira tantangan apa aja sih yang udah Bapak alamin gitu Pak? Apalagi selama
era sekarang gini gitu, yang pandemi gitu kayak gini Pak? Kira-kira tantangan apa aja sih Pak gitu? Tantangan yang paling utama adalah konsistensi ya. Jadi ketika kita buat startup ya kita harus nyemplung benar-benar di situ gitu. Jadi nggak ada istilahnya tiada hari tanpa memikirkan masalah orang lain gitu ya yang mau kita solve gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tantangannya kalau di Indonesia sendiri SDM ya, SDM. Jadi kita masih terus berkembang gitu ya. Saya nggak bilang Indonesia tertinggal, nggak. Kita itu lagi tahap berkembang menuju maju gitu ya. Di mana kalau kita berbicara teknologi digital kan core-nya atau intinya atau bahan bakarnya itu manusia gitu kan. SDM yang apa? Yang bisa programming, yang ngerti UX design gitu ya, yang ngerti UX research, yang ngerti QA, quality testing dan seterusnya gitu. Nah, itu kita masih kurang sih. Itu ada talent gap namanya kalau bahasa istilahnya gitu. Jadi ada gap di talenta gitu. Makanya pemerintah kan sekarang banyak banget tuh buka-buka program-program terkait dengan coding ya. Terus habis itu beasiswa digital gitu. Swasta juga kayak di coding gitu. Punya Narendra dulu itu tuh alumni Microsoft tuh. Itu dia bikin gitu. Kenapa? Karena gap SDM itu tinggi banget dan demand-nya, permintaannya sangat tinggi gitu ya. Permintaannya sangat tinggi. Jadi itu yang jadi masalah. Sih Pak, mau nanya sih Pak sebenarnya mengenai tim. Di dalam startup kan punya tim ya. Gimana sih cara Bapak tuh ngatur tim itu tersebut tuh menjadi baik gitu loh, bekerja dengan secara optimal dan solid gitu. Apalagi kan kayak di era pandemi sekarang kan, apalagi tim tersebut kan harus membutuhkan tim yang baik. Maksudnya ya yang proper lah pokoknya. Itu gimana sih Bapak tuh kayak mengolah tim tersebut jadi baik gitu loh. Ya, kalau ngelola tim itu nggak ada bedanya ya mau ngelola startup, ngelola kelompok gitu. Kalian kayak tubes kayak gini gitu ya, atau ada tugas gitu ya, tugas kelompok. Itu kata kuncinya satu, siapa gitu ya, mengerjakan apa, selesai kapan. Udah 3 itu aja. Oke, ada lagi Raffi dan teman-teman yang lain? Oke sih kalau dari saya. Mungkin cukup sih Pak. Cukup kayaknya Cukup Pak. ya. Terima kasih banyak ya Pak. Siap, sama-sama. Makasih ya Pak. Semoga Makasih. nih banyak. Semoga lancar Pak S3-nya Pak. Iya. Amin. Semoga balik Ditunggu ya lagi di ke sini. ITERA. Selalu Ya. Ya, insya Allah. Kasih. Semoga doain kami nyusul Pak. Ya, insya Allah.